Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Asyari, NPM 721213181. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-12, yaitu tentang stres dan konflik dalam organisasi. Pengertian stres sebagai akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki individu. Semakin tinggi kesenjangan terjadi, semakin tinggi juga stres yang dialami individu dan akan mengancam. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Pendapat ini didukung oleh Beer dan Newman dalam Luthen 2006-441 yang mendefinisikan mengenai stres kerja sebagai kondisi yang muncul dari interaksi manusia dengan pekerjaannya, sehingga dikarakteristikkan oleh manusia sebagai perubahan manusia yang memaksa mereka untuk menyimpang dari fungsi normal mereka. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan organisasi. Yang pertama, pendekatan individu. Seorang karyawan dapat berusaha sendiri dalam mengurangi level stresnya. Strategi yang bersifat individual yang cukup efektif yaitu pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Dengan pengelolaan waktu yang baik, maka seorang karyawan dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tuntutan kerja yang tergesa-gesa. Yang kedua, yaitu pendekatan organisasional. Beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengurangi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penetapan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan kepuasan partisipatif, komunikasi organisasi, dan program kesejahteraan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengelola stres dalam organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi, sistem penilaian prestasi, dan sistem ganjaran yang efektif. Meningkatkan partisipasi, memperkaya tugas, mengembangkan keterampilan kepribadian dan pekerjaan, dan juga meningkatkan komunikasi. Konflik. Ketidaksesuaian antara dua organisasi atau lebih anggota organisasi atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang lengkap secara bersama-sama dan atau karena mempunyai status, tujuan, nilai, dan persepsi berbeda. Pendapat tentang konflik tidak diinginkan. Konflik dapat memberikan manfaat. Konflik tidak bisa dihindarkan. Perbedaan konflik dan persaingan. Konflik yaitu merupakan persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi bila tidak diselesaikan. Sedangkan persaingan merupakan kegiatan yang berdasarkan sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Akibat yang dihasilkan konflik. Yang pertama, timbulnya kekompakan di antara anggota kelompok yang mempunyai konflik dengan kelompok lain. Yang kedua, munculnya pemimpin baru dari kelompok yang sedang konflik. Yang ketiga, ada gangguan terhadap persepsi para anggota organisasi atau kelompok yang mengalami konflik. Perbedaan antara kelompok yang mengalami konflik tampak lebih besar. Sebaliknya, perbedaan pendapat antar individu dalam masing-masing kelompok semakin mengecil. Yang kelima, terpilihnya wakil-wakil yang kuat dan pihak-pihak yang konflik. Yang keenam, timbulnya ketidakmampuan berpikir dalam menganalisa persoalan secara jernih. Cara untuk mendeteksi konflik. Yang pertama yaitu membuat prosedur penyelesaian konflik. Yang kedua, observasi langsung di lingkungan organisasi. Yang ketiga, membuat kotak saran. Yang keempat, melaksanakan politik pintu terbuka. Yang kelima, mengangkat konsultan personalia dalam hal penanganan masalah karyawan. Yang keenam yaitu mengangkat ombudsman. Mungkin itu saja materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.